dari perspektif milenial ya, khususnya kalangan milenial yang kemarin mendukung, memperjuangkan Mas Anies untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya tentu saya kira sebagian besar milenial dan Gen Z melihat Mas Anies ini kan sebagai sosok yang tidak saja intelektual, kemudian juga tidak saja memiliki kemampuan di dalam berargumentasi, berdialog, komunikasi, tetapi juga melihat beliau sebagai tokoh yang gesturnya baik, penampilannya baik, dan itu bisa kita saksikan di banyak kesempatan. Termasuk kemampuan beliau bisa kita lihat bagaimana visi misi program di dalam serangkaian debat-debat capres cawapres beberapa waktu yang lalu kan. Ya cuman hari ini kita lihat seperti yang sudah sama-sama kita lihat hasil di Mahkamah Konstitusi terakhir kan belum rezeki, meskipun kita tahu juga bahwa demokrasi kita hari ini adalah demokrasi yang ugal-ugalan, demokrasi yang kriminal, demokrasi yang transaksional, brutal. Dan gila. Nah, itulah tadi yang dikritisi oleh Bang Egy dan juga Bang Yani, bahwa mestinya sedari awal harus ada perlawanan kan gitu, bukan melawannya di akhir. Oke, saya tidak akan mengulas itu. Nah, sehingga dengan perwajahan yang demikian ideal dari sosok Mas Anies di kalangan kawan-kawan milenial dan Gen Z, terutama pendukung Mas Anies kemarin, maka saya kira Mas Anies ini tentunya akan dilirik oleh banyak pihak. Ya dalam konteks kontestasi politik Pilpres kemarin, saya yakin pasti Prabowo juga melirik Mas Anies kan gitu. Ini prediksi ya, analisa ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Jokowi 2019 kan. Pasca terpilih karena hanya head to head dengan Prabowo waktu itu. Lalu kemudian tidak lama berselang, bukan hanya Sandiaga, tapi Prabowo juga direkrut menjadi bahagian daripada kabinet Joko Widodo. Nah, saya kira pola ini juga akan dilakukan oleh Jokowi. Oleh Prabowo. Ya, yang paling mungkin adalah ajakan untuk menjadi menteri di kabinetnya Prabowo Gibran kan? Karena inilah karakteristik demokrasi kita hari ini yang tentu sangat berbeda dengan konstruksi konseptual yang ideal dari demokrasi yang tadi dikatakan oleh Bang Yani, bahwa menjadi oposisi itu pun juga adalah hal yang terhormat kan gitu. Tapi kita melihat praktikalisasi demokrasi di Indonesia, katakanlah sejak 10 tahun terakhir ini, justru rezim penguasa ini tidak ingin adanya oposisi kan gitu. Baik itu partai-partai yang kemudian ada di parlemen maupun gerakan-gerakan ekstra parlementer pun sebisa mungkin digoda, dirayu, diberikan iming-iming untuk tidak menjadi oposisi. Nah, inilah karakter demokrasi kita yang saya katakan tadi, tidak ideal. Karena kalau ini yang terjadi dan ini sudah terjadi, maka yang dikatakan oleh Abraham Lincoln tentang demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan oleh rakyat, ya kan? Dari rakyat dan untuk rakyat, itu tidak terwujud. Nah, hari ini yang terjadi adalah pemerintahan dari penguasa Jokowi, oleh penguasa Jokowi, dan untuk penguasa Jokowi dan antek-anteknya. Inilah yang kita sebut dengan dinasti politik yang terang benderang terjadi. Nah, sehingga kaitannya dengan hal itu, tadi disinggung soal apakah terkait mengenai Pilgub DKI gitu ya, dan pemilu kada di beberapa wilayah secara serentak ini dalam tahun 2024 ini, maka saya melihatnya begini, Mas Anies ini kan, kalau perspektif saya, beliau orang yang selalu mengukur kan gitu ya, berhati-hati, betul nggak Bang ya? Jadi
bertindak tidak reaksioner, ya kan gitu. Kemudian selalu berhitung maslahat mudorotnya, terutama bagi dirinya sendiri, dan itu sah-sah saja. Bahkan sebagai seorang politisi, kata beliau tadi, beliau ini sudah terjun sebagai praktisi kan, sebagai politisi, meskipun belum punya partai politik, tapi kan sudah maju sebagai pilpres dan levelnya sudah tokoh nasional, dan itu ditegaskan oleh PKS beberapa waktu yang lalu kan. Nah, sehingga ya kalau saya pasti Mas Anies akan berhitung. Jadi kemungkinannya begini, kalau kemudian beliau quote and quote menurunkan levelnya, ikut kembali di dalam kontestasi pilkada Pilgub DKI, apakah itu nanti yang mengusung adalah PKB atau mungkin partai-partai yang lain, maka saya kira saya sebagai pendukung Mas Anies gitu ya, dan punya harapan besar kepada beliau mewakili anak muda, ya ini harus dihitung baik-baik, karena jangan sampai kemudian masuk bertarung kembali dan kalah, kan gitu. Ini yang harus dijaga gitu loh. Nah, begitu pula halnya, dan sangat mungkin dikalahkan. Ya, kalau kita melihat dari hasil Pilpres kemarin kan DKI kalah kan beliau. Ya, bahwa itu ada kecurangan terlepas daripada itu semua. Kan gitu ya. Maka saya sebagai anak muda yang melihat Mas Anies ini tokoh bangsa gitu ya. Dan perjuangan ini belum berakhir, itu juga aspirasi dari relawan-relawan. Saya, Bang Yani, Bang Egi ini dulu kan juga berjuang bersama dan sampai sekarang pun masih banyak berinteraksi dengan relawan. Di tengah kegalauan partai politik pengusung beliau kemarin gitu ya. Ya, itulah karakter partai politik yang pragmatis, oportunis kan gitu. Nah, semangat relawan ini, trust yang diberikan oleh relawan ini, pejuang-pejuang tanpa pamrih ini harus dijaga oleh Mas Anies. Karena jangan sampai langkahnya sama seperti Prabowo, kan gitu. Artinya menteri nggak mungkin. Bagaimana umat Islam, bagaimana rakyat Indonesia 2019 menaruh harapan besar kepada Prabowo. Begitu Prabowo masuk, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sekarang pun dia mengamini Gibran sebagai wakilnya. Karena kenapa? Karena mungkin dia membaca bahwa tanpa begitu ambisi kekuasaannya tidak bisa terwujud. Apakah ini juga akan dilakukan oleh Mas Anies? Saya kira ya itu kembali kepada beliau. Tapi bahwa kita rakyat yang berjuang, yang menginginkan perubahan, ya kalau saya menjadi oposisi itu terhormat, kan gitu.